akan membahas tentang kandungan Centella asiatica pada produk-produk dari Dr. Veriana Cosmetics ya. Boleh bantu di share screen-nya, Kak? Ya, baik. Mengenal skincare dengan kandungan Centella asiatica. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi kan dengan kandungan Centella asiatica ini. Sekarang lagi hits banget nih di dunia perskincarean. Mari kita kenali dulu ya, Centella asiatica itu apa sih? Nah, Centella asiatica ini atau di Indonesianya biasanya dikenal dengan nama daun pegagan. Centella asiatica ini dinilai bagus nih buat kecantikan karena khasiatnya itu bagus. Banyak produk perawatan sekarang ini yang mengandung produk Centella asiatica. Centella asiatica ini mengandung bahan saponin. Bahan ini dapat memberikan perlindungan pada kulit dan dapat meredakan iritasi kulit dengan cara menghambat sel-sel yang dapat memicu peradangan. Selain itu, Centella asiatica juga mengandung terpenoid. Kandungan ini dapat meningkatkan produksi kolagen dan dapat memicu pembentukan sel kulit baru maupun pembuluh darah. Nah, selain itu, Centella asiatica atau daun pegangan ini juga dapat melindungi kulit dari berbagai masalah yang disebabkan oleh paparan sinar matahari, seperti solar erythema, yang merupakan inflamasi kulit yang berupa kemerahan akibat pelebaran pembuluh darah, karena terdapat kandungan flavonoid. Nah, ada tambahan juga, Centella asiatica ini juga mengandung phenolic acid yang dapat memperkuat jaringan kulit sehingga dapat memulihkan luka dengan cepat. Cara kerja dari Centella asiatica ini untuk mengatasi masalah pada kulit, kandungan aktif pada daun Centella asiatica atau daun pegagan ini dapat menembus ke lapisan kulit yang dalam dan dapat bekerja secara langsung pada sel-sel yang mengalami kerusakan. Centella asiatica atau daun pegagan ini banyak banget ya teman-teman manfaatnya. Yang pertama ini dapat membantu mengurangi jerawat. Kandungan dari Centella asiatica ini dapat membantu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat di wajah karena tanaman ini mengandung senyawa madecassate yang dapat bekerja sebagai antimikroba sekaligus dapat membantu menekan proses peradangan pada jerawat. Nah, yang kedua, Centella asiatica atau daun pegagan ini dapat digunakan sebagai perawatan untuk anti-aging. Karena Centella asiatica atau daun pegagan dapat meningkatkan produksi kolagen di dalam tubuh. Nah, kolagen ini protein yang penting yang bisa untuk membuat jaringan kulit agar tetap elastis. Yang ketiga, yang diunggulkan pada iklan-iklan skincare nih, Centella asiatica ini dapat memperkuat skin barrier. Karena menurut studi yang terbit pada jurnal di Indian Journal of Pharmaceutical Science di tahun 2016, daun pegagan ini mengandung gula alami dan senyawa saponin serta polifenol. Nah, ketiga kandungan ini, gula alami, senyawa saponin, dan juga polifenol, dapat membantu memperkuat lapisan pelindung kulit atau skin barrier. Selain dari ketiga manfaat ini, Centella dapat mengurangi efek kerusakan akibat paparan sinar matahari. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman,
Sinar UVB dapat merusak DNA pada jaringan terluar kulit, sehingga dapat menyebabkan kulit keriput. Nah, daun centella asiatica ini dapat membuat kulit menjadi lebih kencang, elastis, dan juga lembab. Yang keunggulan dari centella asiatica juga dapat mempercepat penyembuhan bekas luka. Centella asiatica ini dapat mengurangi kemerahan pada wajah, dapat memudarkan bekas luka, dapat mempercepat pemulihan luka bakar, hingga bisa menurunkan resiko terjadinya infeksi pada luka. Keunggulan dari Centella asiatica juga dapat menjaga kelembapan kulit. Kandungan saponin dari tanaman ini juga bisa mempertahankan air lebih lama pada kulit dan juga dapat mencegah penguapan air dari lapisan epidermis pada kulit. Selain dari 6 manfaat tadi, ada tambahan lagi dapat mengurangi peradangan. Kandungan dari Centella asiatica ini dapat mengurangi peradangan pada kulit. Selain membantu menjaga kelembapan, kandungan saponin pada Centella asiatica juga dapat memberikan perlindungan pada kulit dan juga meredakan iritasi kulit dengan cara menghambat sel-sel yang memicu peradangan. Selanjutnya, Centella asiatica juga dapat mencegah dan mengurangi kerusakan pada kulit. Antioksidan yang terkandung dari tanaman Centella asiatica ini dapat mengurangi peradangan dan mencegah kerusakan sel yang dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit. Selain itu, Centella asiatica atau daun pegagan ini juga dapat mencegah stretch mark dan mengurangi selulit pada kulit. Dalam Centella asiatica ini terdapat kandungan terpenoid yang ditemukan dalam Centella asiatica ini. Ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan produksi kolagen dalam tubuh. Kolagen ini dapat membantu mencegah pembentukan stretch mark baru, serta dapat membantu menyembuhkan bekas luka yang ada. Nah, dari kandungan Centella asiatica ini banyak banget ya manfaatnya, teman-teman. Tapi pasti teman-teman masih ada yang sering bertanya-tanya nih. Benar nggak sih kalau Centella asiatica ini bisa untuk atasi bopeng? Dan kapan sih bopeng mulai memudar kalau kita sudah menggunakan tica yang mengandung Centella asiatica ini? Tica serum dari Dr. Variana Cosmetics ini sudah terbukti ya teman-teman bisa membantu untuk memudarkan bopeng karena memiliki kandungan Centella asiatica. Kalau untuk berapa lamanya ketika menggunakan tica serum bopeng akan memudar, ini bisa mulai dari 8 pekan ya teman-teman. Mulai terlihat progresnya dan mulai memudar biasanya dari 8 pekan ini. Namun, untuk benar-benar memudar, tetap membutuhkan waktu yang tidak instan ya teman-teman. Biasanya akan tergantung juga dari lambat atau cepatnya progres regenerasi kulit masing-masing. Kadang kan memang ada yang regenerasi kulitnya cepat, kadang juga ada yang lebih lambat. Ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman yang sering ditanyakan, apakah tica serum ini bisa untuk mengatasi keloid? Udah tahu belum teman-teman keloid itu yang seperti apa? Oh, ada yang belum tahu nih. Keloid itu biasanya bekas luka yang timbul di permukaan kulit, Bisa jadi seperti bekas operasi atau bekas jatuh, bekas luka karena jatuh, dan itu timbul di permukaan kulit. Biasanya lebih berwarna gelap dan teksturnya lebih kasar. Karena tica serum ini bisa untuk memudarkan bekas luka, biasanya pada banyak nih yang tanya, apakah tica serum bisa untuk mengatasi keluhan keloid? Ini tergantung dari ukuran keloidnya ya teman-teman. Keloid yang membentuk daging timbul lumayan besar di permukaan kulit, ini
Belum bisa kalau harus disertai dengan tindakan medis kalau memang mau benar-benar hilang. Tapi jika keloidnya dalam bentuk skar yang ukurannya cenderung kecil dan tidak sampai membentuk daging, ini bisa menggunakan cica serum tanpa disertai dengan tindakan medis. Tadi untuk progresnya mungkin sekitar 8 pekan dari pemakaian produk cica serumnya ya. Terus ada lagi ini pertanyaan, sebenarnya wajah normal tanpa bopeng bisa nggak sih pakai produk cica serum? Gimana nih menurut teman-teman bisa nggak wajah yang normal tanpa bopeng menggunakan cica serum? Bisa nggak teman-teman? Ataukah harus punya keluhan bopeng dulu baru boleh pakai cica serum? Teman merekomendasikan cica serum bisa biar menul-menul kulitnya. Biasanya kalau teman merekomendasikan cica serum buat kulit normal karena apa nih pertimbangannya? Dari halus, oke bisa. Pori-pori besar bisa. Lubang jerawat. Bopeng ya, Om. Lubang jerawat. Insya Allah saya nih yang pengen kulitnya menul-menul boleh coba pakai cica serum ya. Kenyal, kenyal maksudnya. Lebih kenyal dan kencang biasanya. Cica serum ini bisa ya digunakan untuk keluhan seperti yang uh, Ukti Meli Umu Azam sebutkan ini. Bisa untuk keluhan garis halus, untuk pori-pori besar, lubang jerawat atau bopeng. Oh ini dari Kak Heni, DA di Bali. Saya sudah pakai kulit jadi lembut dan halus, Masya Allah. Dari Ukti Gandes, customer saya jadi lebih lembab, sehat dan glowing katanya, Masya Allah. Bisa juga ini untuk kulit sensitif dan gatal. Oke, ya benar ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan sebenarnya bisa nggak sih wajah normal tanpa bopeng bisa pakai cica serum? Ini jawabannya adalah bisa ya, karena skincare ini selain mengandung Centella asiatica, juga mengandung bahan skincare lain. Karena memang yang diunggulkan adalah Centella asiaticanya pasti selalu dikaitkan dengan keluhan bopeng, stretch mark, terus selulit gitu. Tapi cica serum ini bisa digunakan untuk keluhan kulit kering, kusam, atau wajah normal tanpa keluhan bopeng. Yang mengandung banyak manfaat untuk produksi kolagen, menjaga kelembapan kulit, mengandung antioksidan alami, dan juga dapat mencegah timbulnya jerawat. Dari Kak Heni, saya sedang coba pakai serum Fit C. Insya Allah. Terus ada lagi pertanyaan nih biasanya, bisa nggak sih cica serum mencerahkan kulit? Bisa nggak coba teman-teman? Kan tadi belum ada nih. Baru untuk kulit sensitif, gatal, untuk bopeng, pori besar, dan garis halus. Kira-kira bisa nggak cica serum untuk mencerahkan kulit wajah? Menurut teman-teman gimana nih? Bisa nggak cica serum ini untuk mencerahkan kulit wajah? Karena kan kandungannya ada
Oh, ini ada pertanyaan dari Meli Umu Azam. Serum Vitse harus masuk kulkas jika lupa dan menguning, apakah bisa dipakai? Tekstur, warna, dan baunya sudah berubah, sebaiknya tidak digunakan kembali ya, karena nanti untuk efektivitasnya biasanya berkurang. Jadi sebaiknya memang disimpan di dalam kulkas, dan kalau memang sudah ada perubahan warna, bau, dan juga teksturnya, sebaiknya tidak digunakan ya. Itu berlaku untuk produk lainnya juga, seperti krim gitu. Biasanya kan yang kita sarankan disimpan di dalam kulkas kan ada produk night cream Kojic, terus ada produk firming night cream, krim leher. Itu sebaiknya disimpan di dalam kulkas. Tapi jika memang lupa, terus sudah berubah warna, berubah tekstur dan bau, sebaiknya tidak digunakan ya. Dari Kak Heni, kalau saya bisa karena kemarin pakai itu lumayan lebih bersih kulitnya. Jadi lebih lembut dan otomatis jadi lebih cerah, Masya Allah. Iya benar ya teman-teman, Cica Serum ini bisa mencerahkan kulit karena Cica Serum ini nggak hanya ada kandungan Centella asiaticanya, tapi ada kandungan dari Galactomyces firmenfiltrate, ada kandungan niacinamide, yang ini kandungan-kandungan ini secara khusus memang diformulasikan untuk mencerahkan kulit. Jadi buat teman-teman yang nggak ada keluhan apa-apa nih, wajahnya normal, pengen lebih lembab sama pengen lebih cerah aja, terus pengen nyegah jerawat, bisa nih pakai Cica Serum gitu. Dari Kak Rigi, kalau kulit oily tapi sensitif, bagusnya pakai apa ya, Kak? Pakai produk yang untuk oily apa untuk yang sensitif ya, Kak? Kalau dari produk Dr. Veriana Kosmetik ini, untuk keluhan kulit berminyak dan juga sensitif bisa pakai paket yang oily juga bisa ya, Kak. Karena kan dari paket yang oily ini aman digunakan untuk keluhan kulit Kakak yang sensitif ini. Biasanya menggunakan rangkaian produk apa, Kak? Kak Rigi sebelumnya menggunakan rangkaian produk apa? Pakai Cica Cream, soft peel, sama facial wash for hair. Kalau sunscreennya pakai apa, Kak? Nih, tahu nggak pakai sunscreen? Belum pakai, bingung pilih yang mana. Kalau untuk kulit yang berminyak, ada dua opsi Kak untuk sunscreennya ini. Bisa yang pakai dari yang Galactomyces, itu yang day cream, yang whitening acne, itu walaupun nggak ada keluhan jerawat, tapi bisa dipakai untuk kulit berminyak ya Kak, bisa pakai itu aja. Atau bisa dari yang series kosmetik sahabat hijrahmu, namanya Suncare Brightening Oily. Itu biasanya gabungan dari paket Brightening Oily. Sebaiknya pakai sunscreen ya Kak. Bisa pilih salah satu aja. Teman-teman yang ada pertanyaan seputar produk Cica Serum atau mungkin kandungan dari Centella asiatica, bisa dituliskan di eh, kolom chat ya. Sama-sama Kak. Dari Umu Khalil, kalau Cica Krim apakah kualitasnya sama seperti serum Cica Kak? Kalau untuk kandungannya, serum dan juga krim jelas beda ya Kak. Untuk efektivitasnya lebih ke yang serum karena berbeda dari kandungannya. Untuk kandungan centella asiatica hanya sama-sama ada. Cuman kalau untuk serum kan ini berbentuk konsentrat. Jadi dia lebih bagus karena dapat meresap secara maksimal ke dalam pori-pori.
Dari Kak Suhaini, Assalamualaikum. Jika ada pertanyaan tentang kandungan dari Cica Serum terkait Centella asiatica, bisa dituliskan di kolom chat ya teman-teman. Mungkin pertanyaan seputar ini Kak Kia. Jadi kan kalau untuk dalam proses tapering off yang pekan lalu kita jelaskan ya, dan juga untuk keluhan-keluhan breakout itu kenapa sih selalu disarankan cica serum dan juga cica cream. Nah itu kan ada kandungan centella asiaticanya nih. Mungkin dari teman-teman nih masih pada nanyain kenapa sih mbak harus pakai cica serum. Nah kenapa sih mbak alasannya kenapa ketika tapering off kemudian juga untuk kulit-kulit yang rusak itu jangan kita sarankan menggunakan cica serum. Tadi kembali lagi ya Kak, karena kandungan dari Cica Serum ini bisa membantu untuk memperbaiki skin barrier gitu ya. Kandungan dari Cica Serum tadi ada yang pertama saponin, terpenoid, dapat memberikan perlindungan di kulit, meredakan iritasi, dapat juga mengatasi inflamasi kulit, dan meredakan kulit kemerahan. Biasanya kalau biasanya dari produk-produk skincare, ketika berhentikan biasanya terjadi uh, reaksi akibat berhenti dari produk skincare tersebut. Gitu. Itu bisa dibilang biasanya yang pakai dosis tinggi, terus tiba-tiba nggak pakai itu kan jadi turun dosis, istilahnya wajah jadi kaget. Biasanya itu akan timbul seperti iritasi, kemerahan, atau bisa juga jadi timbul jerawat. Jadi kita sarankan untuk menggunakan rangkaian produk yang mengandung Centella asiatica dulu untuk menenangkan kulit wajah. Gitu ya, Kak. Biasanya kita rekomendasikan dulu untuk menggunakan yang ada kandungan Centella asiaticanya. Cica serum untuk flek bisa tidak ya Kalau Cica Serum ini untuk keluhan fleknya cenderung tebal dan juga lebar, ini bisa tetap disarankan menggunakan yang series brightening complexion ya, Kak. Tetap bisa menggunakan yang series complexion aja kalau memang fleknya cenderung tebal dan juga lebar gitu. Ini ada pertanyaan dari Kak Suhaini. Untuk membuang komedo kan biasanya yang ada scrubnya gitu. Jadi sebaiknya pakai apa? Kalau untuk keluhan komedo, kita ada dua pilihan ya Kak. Yang pertama bisa menggunakan whitening yang scrub atau menggunakan beauty soft peel. Kalau memang keluhannya kulit terlalu kering, kulitnya sensitif, kemerahan, atau gampang mengelupas, itu bisa menggunakan yang beauty soft peel aja. Tapi kalau memang nggak ada keluhan kulit yang sensitif, maksudnya dengan kondisi kulit yang normal saja, tidak terlalu kering juga, bisa menggunakan yang scrubnya saja. Ada pertanyaan dari Okti Siti Harisa. Assalamualaikum Okti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada customer baru sudah pakai krim dokter mungkin ya, sudah pakai krim dokter 10 tahun dan sekarang keluhannya flek muncul banyak sekali. Apakah Cica Serum ini dapat dipadukan dengan serum complexion dan apakah Dermapen bisa setelah Dermapen bisa pakai Cica Serum dan Cica Cream?
di layer double, ada yang double, ada yang selang-seling. Kebanyakan selang-seling. Pagi pakai yang apa, malam pakai yang apa, gitu. Apakah cica serum ini dapat dipadukan dengan serum complexion dan apakah setelah dermapen bisa pakai cica serum dan cica krim? Setelah treatment dermapen bisa ya pakai cica serum dan cica krim. Terus untuk pertanyaan, apakah cica serum dapat dipadukan dengan serum complexion? Ini bisa ya. Kalau cica serum dan serum complexion ini bisa digunakan secara bersamaan. Untuk pemakaiannya, sebenarnya diselang-seling bisa. Misalkan nanti paginya menggunakan yang cica serum, terus malamnya menggunakan yang serum complexion. Atau untuk hasil yang lebih optimal, nanti bisa di double layer. Jadi nanti pakai cica serum dulu, ditunggu benar-benar sampai meresap, baru ditumpuk menggunakan yang serum complexion untuk keluhan fleknya. Tuh. Dan kalau memang sudah lepas dari produk dokter tersebut, skin barrier-nya sudah mulai bagus, tinggal keluhan fleknya aja, nanti bisa dilanjut dengan yang serum complexion aja nggak apa-apa. Bisa dirutinkan dulu pagi dan malam. Dan tadi untuk keluhan banyak dan tebal ini, untuk serum khusus flek atau serum complexionnya ini, bisa dihabiskan dalam waktu kurang lebih 2 minggu ya, agar hasilnya lebih maksimal. Dari Kak Heni, Kak, fungsi dari serum dan krim itu sama ya? Jadi kalau sudah pakai serum, tidak perlu pakai krim lagi. Kalau untuk fungsi dari serum dan krim ini, hampir sama. Misalnya dari kandungan Centella asiatica, itu sama-sama bisa untuk membantu iritasi kulit, kulit kemerahan, kulit sensitif, tapi untuk formulanya beda ya, Kak. Jadi kalau untuk serum ini lebih dari dalam, kalau untuk yang krimnya dari luar. Jadi sama-sama berfungsi untuk kulit. Jadi sebaiknya dipakai keduanya gitu. Jadi serum membantu dari pori yang paling dalam, untuk krimnya membantu dari luar. Sebaiknya setelah pakai serum juga tetap menggunakan krim kembali. Dari Ukti Gandes, untuk yang complexion ada zaitunnya, beliau tidak bisa karena beliaunya alergi zaitun. Oh ya, kalau memang ada alergi zaitun, bisa dibantu dengan yang cica serum aja nggak apa-apa. Nanti bisa dibantu dengan krim yang lain ya, yang tanpa ada kandungan zaitunnya. Dari Ukti Rahmawati Nurjana, Mbak mau tanya untuk pasien saya nih dengan riwayat gonta-ganti skincare. Kemarin sudah saya treatment paket normalizing cream lengkap selama 2 bulan ini. Alhamdulillah respon bagus, cuma masih ada jerawat ke. Orang customer sudah menanyakan krim perawatannya. Saya saranin paket basic EFF Oily Acne dengan tambahan cica krim dan serum cica juga. Apakah masih ada produk yang disarankan lagi, Mbak? Jerawat kecil 1-2 ini bisa dibantu dengan lotion acne ya, jika memang kondisi jerawatnya ini kemerahan dan meradang. Tapi kalau beruntus 1-2 aja, itu nggak perlu menggunakan acne lotion. Terus untuk tambahan produknya, bisa disarankan produk Beauty Soft Peel ya, ini bisa bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati, membersihkan komedo, dan juga untuk eksfoliasi tadi. Karena
supaya produk skincare yang digunakan lainnya dapat meresap secara sempurna ke dalam kulit. Dari Kasuhaini whitening scrub bisa ya digabung dengan pemakaian skincare yang lain, misalnya Revival. Whitening scrub bisa, Kak. Bisa digunakan dengan rangkaian skincare yang lain juga. Misalkan sebelumnya menggunakan series yang ada kandungan galactomyscesnya, itu mau pakai yang scrub juga bisa, mau pakai beauty soft gel juga bisa. Kalau misalkan pakai yang KSH sama bisa juga pakai yang scrub, bisa juga pakai yang soft gel. Tergantung dari kondisi wajahnya tadi, Kak. Misalnya terlalu sensitif, terus kemerahan, jerawatnya meradang yang besar-besar, sampai uh, kalau kesentuh itu gampang pecah, berdarah, kayak gitu, bisa pakai yang soft gel aja. Lebih baik dihindari yang scrub karena bertekstur. Tapi kalau tidak ada keluhan yang spesifik, bisa menggunakan scrub. Dari Ukti Gandes, Afwan, kalau ada customer tanya seperti ini bagaimana ya? Lip color kok mengandung lip color kok mengandung paraben, Mbak? Ada yang mengaitkan paraben tidak boleh dipakai di dalam kosmetik. Ini yang dimaksud ya. Cara menjawabnya, kalau untuk paraben ini dari yang lip color di Dr. Veriana Kosmetik, ini kita sudah mempertimbangkan untuk takaran dari kandungan parabennya tersebut ya, jadi insya Allah aman untuk digunakan. Memang banyak sih produk-produk skincare yang mengandung kandungan tertentu, dan itu kayak customer itu langsung searching aja, oh ini nggak boleh gitu, padahal sebelumnya sudah dirancang sebaik mungkin dengan kandungan yang memang aman untuk digunakan gitu. Kalau memang ini tidak boleh dipakai di dalam kosmetik dan memang berbahaya dengan kandungan yang berlebih dan sebagainya, pasti tidak akan lolos dalam uji BPOM gitu. Jadi ini masih aman digunakan karena memang dari dengan kadar yang aman. Begitu nggih, Dari Ada tambahan dikit. Untuk pertanyaan Ukti Gandes ini kan mengenai apa namanya profil paraben ya. Nah, untuk profil paraben ini memang apa ya diformulasikan untuk beberapa produk-produk skincare baik itu face care maupun body care gitu. Jadi mem memang profil paraben ini tidak apa-apa digunakan untuk kosmetik atau kecantikan, dan produk-produk yang sudah lulus BPOM artinya adalah kandungan yang ada di produk tersebut tidak melebihi batas yang sudah ditentukan oleh BPOM seperti itu. Jadi pertanyaan boleh atau tidaknya boleh saja digunakan, apalagi kan produknya sudah BPOM dan sudah jelas kalau sudah lulus uji BPOM artinya sudah kandungan-kandungannya sudah terkontrol oleh BPOM itu sendiri. Seperti itu. Itu aja tambahannya Kak Kia. Bisa dilanjut untuk pertanyaan yang lain? Ya, baik, terima kasih Kak Fia. Yang lain ada dari Kak Siti Harisa. Jadi kalau flake-nya parah, maka serum baiknya habis 2 minggu dulu ya. Ya, benar. Kalau untuk efektifnya bisa dihabiskan dalam waktu 2 minggu ya. Jadi bisa dipakai lebih tebal, terutama di bagian yang ada flake-nya. Dari Kak Nina Hayati, aku popeng dan flake. Tipenya kulit yang berjerawat. Tapi kalau pakai cica serum, langsung berudul keluar. Kenapa ya? Kak Nina Hayati, sebelum menggunakan produk dari Dr. Ferihana Kosmetik, pernah menggunakan produk apa saja, Kak?
Apakah pernah bergonta-ganti produk atau mungkin menggunakan produk dari racikan dokter atau klinik kecantikan, Kak? Dari Kak Sri Riwayati Tuban, kok nggak ada suaranya ya? Oh, punya aku. Maaf teman-teman, apakah suaranya terdengar jelas? Alhamdulillah. Masih terdengar jelas ya dari Kak Sri Riwayati. Boleh dicek lagi Kak mungkin? Kak Nina Hayati belum pernah pakai racikan dokter. Selain dari produk Cica ini, apakah ada produk lain yang digunakan, Kak? Misal produk untuk perawatan jerawatnya atau Kak Nina Hayati, adakah produk lain yang digunakan selain Cica Serum dan Cica Cream? Gak ada Kak, aku sudah pakai produk Dr. Verina sejak awal launching dan aku langsung jadi reseller pakai oily terus alhamdulillah agak berkurang jerawatnya. Kalau memang ini pakai oily langsung berhenti terus ganti Cica atau bagaimana ya Kak? Gak ada Kak, aku sudah pakai produk Dr. Variana sejak awal launching dan aku langsung jadi reseller pakai oily terus alhamdulillah agak berkurang jerawatnya. Pakai barengan sih Kak, Cica kalau malam terus krim oily Agnes yang dari Kak Nina Hayati ini sebaiknya kalau memang tipikal kulitnya berjerawat dan masih ada keluhan jerawatnya, sebaiknya disembuhkan dulu ya Kak. Bisa menggunakan rangkaian yang oily acne dulu aja di siang dan malamnya. Bisa juga ditambah dengan pemakaian obat total acne. Terus misalkan nanti untuk kondisi jerawatnya sudah sembuh, peralihan menggunakan produk yang Cica Serum itu jangan langsung berhenti ya. Jadi bisa tetap digunakan dulu yang acne dan ditambah dengan menggunakan Cica Serum. Jadi masih ada produk tetap yang sebelumnya untuk mengatasi keluhan jerawatnya. Ini ada tambahan dari Kak Heni DA.
Kalau jerawatnya parah, disembuhkan dulu jerawatnya. Iya, benar ya, Kak. Kalau memang masih ada keluhan jerawat, bisa disembuhkan dulu saja. Dari beliau ini dulu awal-awal saya cuma pakai yang biru muda itu. Kemarin ganti GFF yang normal dan fleknya kelihatan banyak dan tebal. Kemudian ganti pakai complexion, dulu namanya translution kalau dulu ya, Kak. Dan alhamdulillah fleknya hilang sampai sekarang. Padahal cuma pakai satu botol awalnya dan tambah satu tapi jeda lama. Kemudian pakai serum yang GFF normal itu nggak ngaruh, kayaknya cuma cerah saja. Insya Allah. Ini kalau memang tadi ya tergantung ya teman-teman. Nih, ada yang fleknya sudah hilang sampai sekarang padahal cuma pakai satu botol. Regenerasi kulitnya cepat, terus kondisi fleknya memang mungkin belum terlalu tebal. Baru pakai satu botol, tapi sudah memudar untuk fleknya. Saya pakainya macam-macam sih, hehe, dicobain semua. Tapi ada customer saya pakai 3 botol sampai sekarang belum hilang fleknya. Iya, karena beda-beda ya, Kak. Untuk kondisi flek awalnya seperti apa, terus regenerasi kulitnya bagaimana, dan sebelumnya riwayat produk skincare-nya apa, gitu kan beda-beda, Kak. Jadi customer-nya untuk rutinitas pemakaiannya apakah sudah rutin, Kak? 3 botol ini dihabiskan dalam waktu berapa lama? 3 botol ini dihabiskan dalam waktu berapa lama ya, Kak? Dia pakainya banyak-banyak, tapi cuma serum aja, lainnya pakai merek lain. Sebulan satu botol, kalau pas ada promo dia beli 3 sekaligus. Sekarang dia nggak mau pakai dokter Karina lagi, katanya lama nggak hilang-hilang. Ini poinnya karena combine juga bisa, Kak. Kalau untuk rangkaian skincare ini, eh, dari kita biasanya kita menyarankan untuk tidak melakukan kulit evaluasinya seperti ini. Contohnya dia lakukan kombinasi dengan produk lain dan mengeluh flake-nya nggak hilang-hilang, akhirnya produk kita yang disalahkan istilahnya gitu. Kalau untuk merekomendasikan produk ke customer tadi ya Kak, kalau untuk kombinasi produk kita belum menyarankan gitu ya, karena kan nanti akan sulit untuk evaluasinya juga. Sekarang pakai merek lain katanya langsung hilang, itu yang saya penasaran juga. Ini merek lainnya apa ya Kak? Kalau memang produk dari racikan dokter atau klinik kecantikan, itu memang bisa cepat untuk menghilangkan flek. Apakah dari racikan dokter gitu Kak? Banyak yang di Bali pakai itu sekarang. Pakai produk M Glow ini, apakah satu paketnya, Kak?
Apakah menggunakan rangkaian paket dari produk tersebut? Saya kurang paham, tapi harga lebih murah dari Dokter Feryana rasanya. Kalau untuk ada kemungkinan karena memang paket lengkap yang digunakan tadi ya, Kak. Karena kalau untuk pemakaian satu rangkaian, biasanya memang untuk hasilnya lebih optimal daripada cuma menggunakan satu item aja. Banyak Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Suhaini. Saya pernah pakai serum malah tumbuh flek, kenapa ya? Pakai basic galactomyces juga nggak hilang fleknya, apa karena nggak cocok zaitun? Ini sebelumnya pakai serum apa ya, Kak? Terus tumbuh flek ini? Boleh disebutkan, Kak, untuk serumnya serum apa? Dan rangkaian yang digunakan apa saja? Serum yang awal produksi dulu. Masih ingat nggak, Kak, serumnya apa? Dan saat menggunakan serum ini, rangkaian produk yang digunakan apa saja? Dari Ukti Ukasha Habibie, saya tadi mohon bersabar ya, untuk pertanyaan kita jawab dari paling atas ya. Kak Suhaini, selain dari serum ini apa saja, Kak? Tapi kalau secara umum ya, Kak, untuk kandungan zaitun ini tidak
Tadi pertanyaannya kan saya pernah pakai serum malah tumbuh fleknya, kenapa ya? Pakai basic galactomyces juga nggak hilang fleknya, apa karena nggak cocok yang zaitun? Kalau sebelumnya pakai serum dari galactomyces, ini basicnya tidak menimbulkan flek ya Kak. Flek bisa jadi timbul karena faktor lain seperti memang karena paparan sinar matahari atau kurang optimal pembersihan wajah atau juga efek-efek dari konsumsi obat-obatan tertentu seperti yang sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Terus kalau setelah pakai paket basic galactomyces juga nggak hilang fleknya apa karena nggak cocok zaitun. Untuk paket basic ini yang facial wash, sunscreen, dan night cream ya Kak. Untuk hasil yang optimal sebaiknya ditambah juga dengan pemakaian serum ya Kak. Dan untuk pemakaiannya apakah sudah rutin Kak ini? Untuk sunscreen sudah di replay dan untuk pemakaian krim bulan. Juga untuk pemakaiannya habis berapa paket Kak ini? Kita perlu evaluasi dulu ya Kak untuk pemakaian rutinitas pemakaian dan kondisi fleknya juga. Tapi kalau keluhan fleknya tidak hilang-hilang ini, dan pertanyaannya apakah karena nggak cocok dengan zaitun, ini jawabannya adalah enggak ya Kak. Belum tentu karena tidak cocok dengan minyak zaitun. Biasanya kalau memang alergi, itu keluhannya bisa langsung timbul, bukan seperti fleknya nggak hilang-hilang gitu. Ini bisa dievaluasi dari cara pemakaian dan juga dari rutinitasnya tadi ya Kak. Ya, waktu itu 2 bulan serum 1 botol aja. Nah, ini bisa dirutinkan lagi ya, Kak. Misalkan masih ada keluhan flek untuk saat ini, bisa dirutinkan untuk serum. Jika fleknya memang masih tebal, bisa dihabiskan dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Nanti bisa diiringi juga dengan pemakaian sunscreen dan di reapply yang rutin. Pertanyaan selanjutnya dari Ukti Ukasya Habibi. Penggunaan serum itu tidak harus sepaket dengan yang disediakan oleh pusat ya atau bisa kita ganti-gantikan sendiri. Kalau untuk serum dari Dokter Feriana Kosmetik itu sebenarnya tidak harus paket dari yang disediakan dengan pusat tergantung keluhan dari wajah customernya. Oh, tapi kalau memang mau menggunakan satu paket seperti yang disediakan oleh pusat, insya Allah hasilnya kan lebih optimal. Misalkan menggunakan yang series complexion atau yang paket flek melasma berat. Nah, itu akan lebih optimal menggunakan rangkaian lengkapnya dari yang mulai pembersih wajah, krim, sampai dengan serumnya. Tapi misalkan keluhan customernya lebih ringan atau mungkin budget customernya terbatas, misalkan ada customer yang pengennya pakai serum, tapi kalau pakai krim dari yang brightening complexion ini keberatan gitu. Bisa juga disarankan menggunakan alternatif paket yang lain. Misalnya dari pengen pakai paket yang pink, terus serumnya mau pakai complexion untuk keluhan fleknya itu juga bisa. Gitu ya, Pertanyaan dari Ufti Mutmainah, ada nggak sunscreen yang aman digunakan untuk anak 6 tahun lebih? Ada, nanti bisa pakai sunscreen yang sun care lotion aja. Itu sudah SPF 50, tapi aman digunakan untuk anak-anak karena itu sunscreen yang diformulasikan untuk ibadah haji dan umroh, jadi tanpa ada kandungan parfum dan tanpa ada kandungan alkohol. Gitu. Bisa pakai sun care lotion ya. Dari Kak Heni, saya dulu pernah pakai serum GFF normal. Memang kan fungsinya untuk mencerahkan, jadi flek saya terlihat banyak sekali. Setelah pakai serum complexion jadi hilang. Kalau untuk serum yang GFF itu memang fokusnya untuk mencerahkan. Namun untuk flek juga bisa. Flek yang ringan. Tapi memang kalau fleknya cenderung tebal dan banyak, memang lebih bagus jika disarankan untuk menggunakan series yang brightening complexion ya.
dari Kak Rahayu Saraswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada customer menggunakan produk Dr. Veriana Cosmetic merasa keringat berlebih saat menggunakan krim. Padahal bukan jenis kulit wajah yang gampang berkeringat. Produk yang digunakan basicnya apakah kulitnya cenderung kering ya Mbak ini? Customer dari Kak Rahayu apakah basicnya kulitnya cenderung kering, kombinasi, atau berminyak? Oke, kulitnya normal ada keluhan flek tipis. Kalau untuk kulit normal ketika menggunakan sunscreen mungkin akan terlihat lebih lembab ya Mbak. Jadi ini wajar sih kalau memang terlihat lebih oily ya kesannya. Tapi kalau untuk berkeringat sih enggak, cuman mungkin karena cuaca juga bisa Mbak. Tapi kalau basicnya untuk paket gold ini nggak membuat yang keringat berlebih, tapi mungkin membuat kulit lebih lembab, jadi lebih terkesan oily ini bisa. Solusinya nanti untuk sunscreen bisa di reapply tepat waktu aja ya Mbak. Misal eh, ketika merasa berminyak, mungkin setelah 3 jam itu nanti bisa dibasuh dengan air menggunakan facial wash, terus langsung di reapply pemakaian sunscreennya. Gitu nggih. Terus ada lagi selanjutnya dari Kak Rahmawati. Customer kulitnya oily, jerawat timbul hanya saat haid saja, tapi customer ada flek. Lalu saya sarankan memakai produk EFF yang untuk flek melasma karena memang saat itu customer sedang tidak berjerawat, tapi setelah memakai produk yang untuk flek melasma, customer malah timbul jerawat. Itu kenapa ya, Kak? Basicnya memang kulitnya berminyak ya, Kak. Basic kulit berminyak ini biasanya akan lebih rentan untuk timbul jerawat. Jadi ketika menggunakan produk yang tidak ada anti aknenya, ada kemungkinan malah timbul jerawat gitu. Jadi ketika memang basicnya kulit berminyak, bisa disarankan menggunakan rangkaian skincare yang untuk kulit berminyak saja ya Kak. Dari kandungan galactomyces yang oily, ini sudah ada kandungan yang bisa untuk membantu memudarkan flek Kak. Jika rutin digunakan, insya Allah bisa untuk mencerahkan dan juga bisa untuk membantu memudarkan fleknya. Tapi misalkan customer memang mau lebih cepat untuk memudarkan fleknya, disarankan tetap menggunakan yang complexion juga bisa untuk flek dan melasma, namun tetap diiringi dengan pemakaian produk yang untuk membantu mengatasi jerawatnya. Bisa dikombinasi Kak, misalkan untuk serumnya pakai yang brightening yang complexion, nanti untuk night creamnya bisa pakai yang dari oily gitu. Dan bisa ditambahkan untuk obat total jerawatnya ya Kak atau lotion acne. Dari Kak Suhaini nanti saya kirim foto di Japri ya. Oh, nggak tebal, cuma nggak hilang. Baik ya, nanti bisa dikirim Japri ke admin ya. Oh, dari Ukti Suhaini lagi, ada customer tanya, baru mau mulai pakai Dokter Veriana, sebelumnya pakai produk M-Glow dan alas bedaknya Garnier, kulitnya terasa panas, sebaiknya disarankan pakai apa? Kulit berflek tipis saja. Kulitnya terasa panas, sebaiknya bisa menggunakan rangkaian cica ya. Oh, nanti untuk facial wash toner cleansing bisa disesuaikan, cleansing kita hanya satu, tapi untuk toner dan facial washnya nanti bisa disesuaikan dengan kondisi kulitnya apakah berminyak ataukah kering gitu. Terus untuk rangkaian awal bisa menggunakan series cica dulu, nanti ketika sudah tidak ada keluhan
kulit rasa panas atau skin barrier-nya sudah mulai membaik, nanti bisa disarankan untuk produk yang khusus untuk atasi flek-nya. Walaupun flek-nya tipis, nggak apa-apa. Nanti bisa disarankan memang produk yang khusus untuk flek. Saya ulangi ya, nanti untuk jika ingin menggunakan rangkaian lengkapnya, cleansing bisa menggunakan produk cleansing milk. Untuk kulitnya kering atau berminyak ya, ini. Normal, oke. Jadi nanti untuk tonernya bisa pakai yang dari Glowing White untuk kulit normal. Facial wash-nya juga dari Glowing White untuk kulit normal. Terus untuk day cream dan night cream-nya bisa pakai dari untuk kulit normal juga, yang Glowing White. Nanti serumnya bisa disarankan untuk menggunakan cica serum dulu ya, untuk membantu mengatasi keluhan kulit yang terasa panas ini, dan sebagai alternatif dari peralihan produk. Kita menggunakan rangkaian yang mengandung Centella asiatica dulu. Menggunakan yang cica serum. Kalau beliau memang sering make up, ini kan ada tertulis alas bedaknya menggunakan produk Garnier gitu. Ini bisa disarankan menggunakan BB cream. Masih ketinggalan, Okti? Untuk produknya apakah masih ketinggalan? Sudah ya? Baik, dari Kak Suhaini sudah cukup ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman. Untuk kesimpulan pada pertemuan pada pagi hari ini, untuk Centella asiatica ini bahan kandungannya lebih aktif digunakan untuk mengatasi skin barrier ya teman-teman. Namun selain itu karena ada kandungan galactomyces, ada kandungan niacinamide, bisa juga untuk mencerahkan kulit dan juga bisa untuk membantu memudarkan flek gitu. Jadi teman-teman kalau memang masih ada customer yang punya keluhan kulit kemerahan, keluhan bopeng, atau mau beralih ke produk Dr. Feriana Kosmetik, bisa disarankan untuk awalan menggunakan rangkaian yang mengandung Centella asiatica dulu untuk memperbaiki skin barrier mereka. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Mohon maaf juga bila ada kesalahan kata dari saya.
Saya undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Kak Waalaikumsalam warahmatullahi Afia. Terima wabarakatuh. kasih Terima banyak. kasih banyak Kak Kia untuk pemaparannya pada pagi hingga siang hari ini dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman agen Risalah dan Market atau Dr. Feriana Kosmetik perihal beberapa pertanyaan ya tadi mulai dari sesuai materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini, kemudian juga ada pertanyaan mengenai produk dan juga keluhan-keluhan yang lain. Nah, teman-teman, setiap Ahad pukul 10 kita akan